Dan untuk membahas lebih lanjut terkait fenomena maraknya pemutusan hubungan kerja atau PHK di tanah air saat ini, kami sudah terhubung dengan Direktur Next Policy Yusuf Wibisono. Halo, selamat pagi Pak Yusuf. Pagi Mbak Cica. Ya, Pak Yusuf, seperti tadi di berita sebelumnya bahwa Badan Pusat Statistik itu sudah merilis bahwa terjadi kontraksi berupa pemutusan hubungan kerja terutama di sektor industri. Menurut Bapak, apa faktor utama yang mendorong terjadinya gelombang PHK di berbagai sektor saat ini ya? Dan apakah ini lebih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global atau justru malah faktor domestik sendiri, Pak Yusuf? Silakan. Iya Mbak Cica, jadi kita melihat ini memang dalam beberapa bulan terakhir ya, terutama di 2024 ini tekanan kepada industri manufaktur kita semakin kuat ya. Ini sinyal sangat kuat ya bahwa daya saing industri manufaktur kita itu memang sedang melemah ya. Dan sekarang mungkin sudah mulai sekarat ya karena sudah banyak yang melakukan PHK massal begitu. Nah, menurut saya ini ada beberapa kombinasi penyebab ya, tidak tunggal gitu ya, kompleks sebenarnya. Yang pertama tentu betul ya, eee, industri manufaktur kita, pasar utamanya itu memang adalah ekspor. Jadi ketika pasar global ini mengalami pelemahan ya, ini kemudian, kita juga turut tertekan ya permintaan terhadap, produk manufaktur kita. Tapi juga sebenarnya ya selain dari pelemahan global ya, ini ada faktor persaingan juga sebenarnya. Karena di dunia internasional ya di pasar ekspor ya, kita kan tidak sendirian sebenarnya ya. Produk manufaktur kita harus bersaing juga dengan negara-negara lain seperti Cina ya. Dan juga sekarang yang sedang rising itu Vietnam ya, Bangladesh ya, produk-produknya juga sangat kompetitif begitu. Kemudian yang kedua dari faktor internal ya, ini menurut saya juga tidak kalah signifikan ya. Nah, ini yang sebenarnya masih dalam ruang kontrol kita yang paling kuat sebenarnya ini juga jebol kita. Apa misalnya yang pertama tentu adalah pelemahan daya beli ya. Kita kan sebenarnya juga produk-produk eh, ekspor ini kalau pasar ekspor mengalami pelemahan, sebenarnya industri kita bisa melepas di pasar domestik begitu. Nah, ini karena memang pasar domestiknya juga lemah ya, terutama kelas menengah bawah kita melemah ya, maka ini penjualan di domestik juga tidak bisa maksimal. Nah, yang lebih buruk lagi adalah ini dalam 5 tahun terakhir, terutama sejak 2018 ya, Mbak Cica. Jadi 2018 itu sebelum pandemi jadi bahkan begitu ya, eh, perang dagang Amerika dan Cina. Ya. Ah, perang dagang Amerika Cina ini membuat produk Cina ini eh, ditolak di pasar Amerika ya, dan juga kemudian pasca pandemi COVID ya, ada perang Rusia Ukraina ya, eh, ini kemudian juga banyak membuat produk Cina juga mengalami kesulitan di pasar-pasar Eropa dan lainnya ya. Ini produk Cina ini kemudian mengalami oversupply. Oversupply-nya luar biasa ya. Dan Cina berkepentingan agar industri domestiknya tetap berjalan. Mereka tidak mau industri mereka berhenti. Jadi apa yang dilakukan? Produk Cina yang sangat banyak ini, yang oversupply ini, kemudian yang biasanya dilempar ke negara-negara maju, yang biasanya dilempar ke negara-negara eh, kaya ya, sekarang dilempar ke negara berkembang juga, termasuk kita, begitu. Nah, ini yang kita kemudian hari ini eh, tahun-tahun belakangan ini kita melihat impor ilegal itu luar biasa di kita. Nah, jadi ini ada dampak yang luar biasa ke kita ya, di mana Cina ini produknya sangat murah. Ciri Ya, yang paling utama itu ciri sangat murah begitu. baik Jadi, Pak, ini Pak Yusuf ini nah, terkait dengan dampak juga. Saya penasaran bagaimana Anda menilai dampak dari gelombang PHK ini terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara keseluruhan, Pak? Apakah ada sektor yang paling terpukul dalam hal ini? ya Mas Habib. Jadi industri manufaktur ini adalah sektor yang paling penting dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Kenapa?
Karena di kita ini industri manufaktur kita masih didominasi oleh industri padat karya, Mhm. begitu. Dan sektor industri ini dicirikan dengan penciptaan lapangan kerja secara formal. Jadi orang bekerja secara formal, dapat gaji bulanan, Mhm. dapat tunjangan kesejahteraan, dapat asuransi, ini itu dan seterusnya, begitu ya. Nah, jadi sektor manufaktur itu sangat penting dalam menjaga daya beli masyarakat, kelas menengah terutama, begitu. Ya, dan kemudian dampak penggandanya ya, multiplier effect dari industri manufaktur kan besar kemudian, ya. Karena kemudian banyak sektor-sektor lain yang menopang atau menggantungkan diri kepada industri manufaktur, ya. Katakan misalnya sektor jasa informal perkotaan misalnya, ya. Rumah kos-kosan, warung makan, begitu ya, sampai tukang ojek, katakan misalnya gitu ya. Itu banyak bergantung kepada industri manufaktur ini, kepada pabrik-pabrik misalnya di sekitar pabrik kalau kita melihat itu kan hidup ya, eh, ekonomi masyarakat. Gitu. Nah, jadi ketika kejatuhan industri manufaktur, ini dampaknya ganda begitu. Pekerjanya PHK, ya, mengalami kehilangan pekerjaan, daya belinya langsung jatuh, ya. Kemudian sektor-sektor yang terkait yang selama ini menopang si industri manufaktur mengalami kejatuhan juga, keruntuhan. Pabriknya tutup, ya, itu rumah kos-kosan di sekitar pabrik tutup semua langsung. Nggak ada yang nyewa, begitu, nggak ada yang sewa. Rumah makan di sekitar pabrik tutup semua langsung. Nggak ada lagi yang beli makan siang, makan ini di sekitar tersebut. Sampai tukang ojek misalnya dan semuanya itu berhenti semua di sekitar pabrik, begitu. Jadi ini yang kemudian kita melihat cepat sekali nih terjadi spiral efeknya begitu ya. Ketika industri manufakturnya jatuh, pabrik-pabrik tutup, kemudian PHK massal ya. Ini spiral efek dari penurunan daya beli masyarakat itu kemudian kita lihat sangat terasa. Begitu. Kalau dilihat dari sisi pemerintah sendiri ya, apakah, peran kebijakan pemerintah dalam menanggulangi gelombang PHK ini sudah cukup efektif begitu, Pak? Kalau saya mengutip dari pernyataan Pak Erlangga Hartarto, beliau menyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja ini masih tinggi, seperti itu. Jadi kita melihat ada hal yang miris ya Mbak ya, sangat ironis ya, yaitu kita melihat pemerintah ini dalam situasi kritis seperti saat ini justru eh, koordinasi antar kementerian itu terlihat sangat lemah dan direction dari atas dari presiden saya melihat juga minim begitu. Ini menyedihkan sebenarnya gitu ya, memprihatinkan. Kalau kita lihat misalnya ya, pertama yang paling mudah ya dalam jangka pendek ya, ini kita membutuhkan langkah perlindungan yang kuat kepada Ya. industri domestik. Yang pertama pemberantasan eh, impor ilegal. Itu dulu deh yang paling krusial ya. Impor ilegal dihilangkan saja itu udah sangat banyak membantu industri domestik kita. Kemudian yang kedua yang masih dalam ranah pemerintah nih ya, eh, selain pemberantasan impor ilegal, yang kedua adalah ini eh, pembatasan impor ya untuk produk-produk yang memang sudah tidak wajar ini ya daya saingnya gitu dalam tanda petik, murahnya itu kelewatan ya, terutama produk Cina tadi itu. Produk Cina ini kalau kita melihat itu sudah sampai harganya itu udah sama dengan biaya produksi, bahkan lebih rendah sekarang kata teman-teman industri manufaktur itu. Jadi kan nggak masuk akal ya kalau ada produk harganya di bawah biaya produksi begitu. Jadi misalnya baju ya, kaos begitu ya, 100.000 dapat 3 atau 4 potong misalnya, itu kan udah nggak masuk akal gitu ya. Gimana itu ininya harga dari merekanya begitu ya bisa sampai di sini di Indonesia harga kaos itu 100.000 bisa dapat 3 potong gitu ya, itu nggak masuk akal. Nah, jadi pembatasan impor yang digagas oleh Kemenperin ya, itu kemudian dibuat peraturannya oleh Kemendak ya, kita kemudian dapat pembatasan impor dari Kemendak. Ini kan kemarin sesama kementerian kita melihat ada silang pendapat ya, akhirnya dikeluarkan pembatasan impor, dicabut lagi begitu ya.
gara-gara katanya kontainer menumpuk di pelabuhan ya, oleh Kemenko dan Kemenko Perekonomian minta dicabut ya. Dan kemudian setelah dicabut sekarang kita melihat industri berteriak lagi begitu ya, karena ini banjir lagi impor begitu. Nah ini padahal industri sudah sekarat begitu. Industri sudah sekarat dan ini pemerintah masih nggak firm ya, gonta-ganti kebijakan terus ya, hanya dalam hitungan bulan, 3 bulan cabut lagi peraturan. Ini kan eh, menyedihkan begitu. Industri kita sektor real kita, industri manufaktur kita udah teriak-teriak ya, sudah sekarat ya. Ini kebijakan masih nggak firm, nggak jelas arahnya begitu. Dan dari presiden terlihat tidak ada perhatian yang cukup gitu ya. Ini masih sibuk ke IKN kalau saya melihat gitu ya. Ya ini kan harus ada prioritas ya, pemerintah harus punya prioritas dong. Ini sangat Baik, Pak. menyangkut hajat hidup Baik. orang banyak gitu. Mbak, terkait dengan kebijakan pemerintah juga ini kira-kira pemerintah bisa melakukan apa terkait dengan menanggulangi dan mengatasi PHK yang kian marak ini ya, kian kontraksi begitu Pak. Apakah ada tindakan yang bisa diambil pemerintah untuk mengatasi hal ini secara cepat dan tindakan apa kira-kira yang tepat dilakukan saat ini Pak? Singkat saja. Ya, ya. Jadi tadi Mas Habib ya, saya melihat dalam jangka pendek industri kita membutuhkan perlindungan segera, cepatnya begitu. Perlindungan yang cepat dalam jangka pendek ya, menurut saya berlakukan lagi ya kebijakan pertek ya, pertimbangan teknis untuk masuknya impor-impor barang konsumsi yang diproduksi oleh industri dalam negeri kita ya, pakaian jadi misalnya ya, sepatu ya, itu produk-produk yang memang diproduksi dalam negeri, diproduksi oleh industri domestik kita, lakukan segera secepatnya pembatasan impor ya, melakukan lagi segera pembatasan impor. Disambil di saat yang sama secepatnya juga kita memberantas impor ilegal. Nah, ini mafia-mafia impor ilegal ya. Bagaimana agar bisa diberantas secara efektif ya. Ini kan juga pasti membutuhkan effort yang sangat kuat ya. Karena kita juga melihat kalau impor ilegal ini sangat masif, tentu kemungkinan ada permasalahan dalam birokrasi atau banyak oknum-oknum yang bermain kemungkinan ya. Ini kan membutuhkan arahan yang sangat kuat ya, langsung dari presiden yang menurut saya seharusnya ya langkah ini dipimpin langsung oleh presiden ya. Kenapa? Agar jangan sampai tadi itu yang saya sebutkan di depan tadi ya, bagaimana agar dampak spiral efek ya dari kejatuhan industri manufaktur, PHK dan seterusnya ini bisa kita cegah di depan. Karena kalau sudah terlanjur, sudah